Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jihatun Ayu Aryaningsih dengan NIM 208210022 kelas 3B Program Studi Tadris Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kapita Selekta Matematika Dasar. Nah, materi yang akan saya jelaskan di video ini adalah yang pertama, hubungan koordinat dengan pola atau barisan bilangan. Yang kedua, sistem koordinat polar atau kutub. Yang ketiga, relasi. Dan yang keempat, fungsi atau pemetaan. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang hubungan koordinat dengan pola atau barisan bilangan. Koordinat itu kan terdiri dari dua, ada titik X sama ada titik Y. Nah, titik X dan titik Y ini memiliki angka yang membentuk pola bilangan antara X sama X dan antara Y sama Y. Contohnya nih, kan ada beberapa koordinat titik, ada titik A, B, C, dan D. Kita perhatiin angka X-nya nih yang ada di sini. Yang titik A, X-nya kan 2, yang titik B, X-nya 4, dan yang titik C, X-nya 6, titik D, X-nya 8. Nah, yang untuk Y-nya kita perhatiin nih angkanya. Yang Y-nya itu pertama titik A-nya 1, titik B-nya 2, titik C-nya 3, dan titik D-nya 4. Misalkan di sini ada contoh yang akan koordinat 3 titik berikut. Yang B soalnya koordinat titik ke 25. Untuk menjawab pertanyaan A yang dimana kita diminta untuk menentukan 3 titik berikut. Nah, jawabannya kan koordinat X-nya itu kan bilangan genap yang terdapat 2, 4, 6, 8. Nah, 3 titik berikut pasti bilangan genap itu 10, 12, 14. Nah, koordinat Y-nya kan bilangan asli. Terdapat 1, 2, 3, dan 4. 3 titik berikutnya pasti pasti 5, 6, dan 7. Jadi, 3 titik berikut sama dengan 10,5, 12,6, dan 14,7. Nah, untuk menjawab yang B, itu kan kita diminta untuk mencari koordinat titik ke-25. Nah, yang X-nya itu kan bilangan genap. Pola bilangan genap itu kan rumusnya 2N. Nah, N ini nih titik ke. Nah, di sini kan titik ke-nya kita disuruh mencari titik ke-25. Jadi, N-nya itu 25. Nah, 2 kali 25 sama dengan 50. Itu untuk yang X-nya. Untuk yang Y-nya kan bilangan asli. Bilangan asli itu kan N. Jadi, N sama dengan 25. Nah, Y-nya itu berarti 25. Jadi, koordinat ke-25 itu sama dengan 50,25. Yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat polar atau kutub. Nah, koordinat polar. Koordinat polar adalah koordinat yang berada di bidang kartesius pada sebuah lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini kan adalah di sini kan ada bidang kartesius dengan sumbu x dan sumbu y serta sebuah titik pada lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Artinya lingkaran ini berpusat di titik 0,0 sehingga ditulis berdasarkan radius lingkaran yaitu r dan sudut alfa yang dibentuknya terhadap sumbu x, sehingga titik ini akan ditulis dengan simbol A, R, alfa. Koordinat polar ini kan mencari jari-jari atau radius lingkaran dan sudut alfa.
karena koordinat polar ini berbentuk A, R, alfa. Untuk mencari jari-jari, kita bisa cari dengan rumus Pythagoras, yaitu R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan untuk mencari sudut alfanya bisa kita cari dengan rumus tan alfa sama dengan Y per X. Tapi harus diingat, alfa bisa di semua kuadran. Jika X-nya positif, Y-nya positif, itu alfa berada di kuadran 1. Jika X-nya negatif, Y-nya negatif, alfa berada di kuadran 2. Jika X-nya negatif, Y-nya negatif, alfa berada di kuadran 3. Dan jika X-nya positif, Y-nya negatif, alfa berada di kuadran 4. Nah, kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada soal, kita diminta koordinat polar dari titik P 4,4 adalah. Nah, karena kita diminta mencari koordinat polar, artinya kita akan mencari panjang jari-jari dan sudut alfa. Panjang jari-jari bisa kita cari dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Karena X-nya 4 dan Y-nya 4, maka akan kita tulis akar 4 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 16 plus 16 sama dengan akar 32 sama dengan 4 akar 2. Nah, jadi nilai R-nya itu 4 akar 2. Sekarang kita akan mencari sudut alfanya. Untuk mencari sudut alfa kan kita bisa mencari dengan rumus tan alfa sama dengan Y per X. Nah, jadi tan alfa sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Sudut alfa yang nilai tangannya 1 itu tuh sama dengan 45 derajat. Jadi alfanya sama dengan 45 derajat. Karena alfa berada di kuadran 1, jadi kita menggunakan 90 derajat kurang 45 derajat sama dengan 45 derajat. Nilai sudut alfanya 45 derajat. Jadi koordinat polarnya adalah P dalam kurung 4 akar 2,45 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Dengan kata lain, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, langsung ke contoh ya. Di sini kan ada dua himpunan. Himpunan yang A adalah himpunan cowok keren di sekolah dan himpunan yang B adalah himpunan makanan yang dijual di kantin. Nah, cowok keren ini kan isinya ada Benny, Dimas, Angga, Cherly. Dan makanan yang dijual di kantin itu ada sate, bakso, soto. Kalau kita bicara himpunannya aja, ini kan nggak ada hubungannya. Kayak Benny, bakso. Kan nggak ada hubungannya, berarti kita butuh penghubung sehingga ada keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B. Penghubungnya kayak apa sih? Nah, contoh nih ya, misal Benny suka makan bakso. Kan Benny suka makan bakso. Coba bayangkan kalau kata suka makan ini nggak ada. Jadi Benny bakso. Kan nggak ada artinya. Ketika kata suka makan itu ada, baru menjadi berarti. Makanya kata suka makan ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B.
cara menyatakan relasi. Untuk menyatakan relasi itu ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara diagram panah. Misalkan di sini kan ada persoalan. Ada 3 orang anak, yaitu Alvin, Almira, dan Rafli. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Alvin menyukai warna hitam, Almira menyukai warna merah, dan Rafli menyukai warna ungu. Kita mau buatkan hubungan atau relasi dari anak-anaknya ke warna favorit mereka. Langkah pertama nih, kita buatkan dulu himpunannya. Ini kan sudah ada himpunannya. Misalkan himpunan A itu isinya nama-nama anak-anak itu kayak Alvin, Almira, Rafli. Dan himpunan B-nya isinya ada warna favorit mereka, merah, ungu, hitam. Kalau kita mau menyatakan relasi dengan diagram panah, setelah itu kita buat himpunan kan. Setelah kita membuat himpunan, tadi kita langsung hubungkan aja anggota di himpunan A ke himpunan B dengan tanda panah. Nih kayak Alvin, kita panahkan ke hitam kan. Tadi kan Alvin menyukai warna hitam. Almira kita panahin ke merah karena Almira menyukai warna merah. Dan Rafli kita panah ke ungu karena Rafli menyukai warna ungu. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Sekarang menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya itu kita buatkan himpunan yang berisi urutan-urutan antara namanya tadi sama warna favorit mereka. Contoh nih ya, cara menulis himpunan kan pakai kurung kurawal. Nah, kita bikin kurung kurawal kan. Selanjutnya kita buat kurung biasa di dalam kurung kurawal tadi. Udah, kita bikin kurung biasa. Di dalamnya yang disebut pertama kali itu yaitu himpunan A-nya. Himpunan A-nya kan tadi nama anak-anaknya. Alvin, ya kan, Almira, Rafli. Nah, jadi yang pertama tuh kita tulis himpunan A-nya. Baru himpunan yang keduanya kita tulis warna favorit mereka, hitam, merah, dan ungu. Baru di akhir kita tutup dengan kurung kurawal juga. Selanjutnya yaitu diagram kartesius. Kan relasi, menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Diagram kartesius ini kan ada 2 sumbu, yaitu yang dari kiri ke kanannya ini kan biasanya disebut sumbu X, sedangkan dari atas ke bawah ini biasanya disebut dengan sumbu Y. Nah, tapi ini kan nama orang, berarti kita nggak usah pakai sumbu X dan sumbu Y, kita langsung kasih aja nama. Kayak di sumbu X-nya itu kita ganti anak, dan di sumbu Y-nya kita ganti warna. Nah, anak itu kita tulis Alvin, Almira, Rafli. Dan warna itu kita tulis hitam, merah, ungu. Tadi kan Alvin menyukai warna hitam kan? Tinggal kita hubungkan saja. Alvin menyukai warna hitam. Kita hubungkan kan? Terus Almira menyukai warna merah. Kita hubungkan. Ketemu titiknya di sini kan, Alvin menyukai warna merah, dan Rafli menyukai warna ungu. Rafli menyukai warna ungu, ketemu titiknya di sini. Nah, selesai ketiga caranya. Memasuki materi terakhir tentang fungsi atau pemetaan. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan.
Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Katakanlah himpunan A ini asalnya dan himpunan B ini tujuannya. Apakah relasi ini sudah termasuk fungsi? Coba deh kita lihat kan, himpunan A-nya kan itu ada A1, A2, A3, A4, A5. Dan himpunan B-nya itu B1, B2, B3, B4. Kita hubungkan A1 kepada B2. A2 kita hubungkan kepada B1. A3 kita hubungkan kepada B4, A4 kita hubungkan dengan B2, dan A5 kita hubungkan ke B4. Nah, apakah relasi ini nih sudah termasuk fungsi? Coba kita lihat tadi kan, sudah kan kita hubungkan masing-masing. Nah, syarat pertamanya kan anggota pada himpunan A itu harus dihubungkan ke himpunan tujuan. Apakah ini sudah dihubungkan semua? Himpunan asalnya sudah kan? Berarti ini relasi ini sudah bisa kita sebut fungsi karena relasi ini telah memenuhi syaratnya fungsi. Nah, istilah kita bisa mengistilahkan domain, kodomain, dan range. Kan domain itu apa sih? Domain itu tuh daerah asal. Kayak misalnya himpunan A. Himpunan A itu tuh disebut domain karena himpunan A ini daerah asal. Yang isinya ada A1, A2, A3, A4, A5. Dan kodomain. Kodomain itu himpunan B. Emang kodomain itu apa sih? Kodomain itu daerah lawan, daerah kawan, daerah kawan atau daerah tujuan himpunan B. Yang B itu isinya B1, B2, B3, dan B4. Terus range. Range itu apa sih? Daerah hasil. Nah, daerah hasil tinggal kita tulis aja. Apa sih daerah hasilnya itu? Ada B1, B2, dan B4. Selesai kan? Baiklah. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.